Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Selamat bergabung di program pendampingan keluarga pendidik organik. Dalam program ini selama 3 bulan ke depan kita akan sama-sama belajar memahami konsep-konsep dasar, filosofi-filosofi dasar, kemudian menerapkannya dalam kehidupan keluarga kita masing-masing atau dalam kehidupan komunitas pendidikan kita, atau bahkan bagi Bapak Ibu yang di sini hadir sebagai pengelola lembaga pendidikan formal dan non formal. Kami berkeyakinan konsep pendidikan organik ini bisa diterapkan oleh siapapun yang memang ingin kembali kepada kehidupan yang esensial, kehidupan yang sederhana, kehidupan yang menghayati hal-hal yang paling penting dalam kehidupan manusia ya. Baik. Program ini akan berlangsung 3 bulan. Sudah barang tentu dari pekan ke pekan ada progres yang diharapkan. Ya, ada progres yang diharapkan. Namun harus saya tekankan di awal bahwa progres tersebut adalah hasil perjuangan Anda masing-masing. Kita di sini adalah manusia-manusia dewasa semuanya, bahkan bukan sekedar manusia dewasa sekedar usia 20 tahun ya, karena 20 tahun juga sudah dewasa sebenarnya. Ada yang sudah 30-an, ada yang sudah 40-an atau bahkan lebih. Maka dengan kematangan kita didorong motivasi masing-masing, kita yang bertanggung jawab atas proses 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan hingga 3 bulan ke depan, bagaimana memaksimalkan forum ini, bagaimana mengambil sebanyak-banyaknya dari kebersamaan kita dalam 3 bulan ke depan. Nanti setelah 3 bulan kita lihat sudah melangkah sampai di mana kita masing-masing. Apakah 3 bulan cukup untuk betul-betul menerapkan seluruhnya? Kita tidak tahu ya. Program ini adalah program yang pertama, program pendampingan 3 bulan. Namun satu hal yang insya Allah saya yakin dalam 3 bulan ke depan kita bisa menciptakan kemajuan yang berarti. Sekali lagi ditentukan oleh komitmen kita masing-masing. Sebelum program ini kita mulai, memang sudah sempat ada juga yang bertanya secara pribadi pada saya, apakah program ini hanya diskusi pekanan saja? Apakah program ini hanya melalui diskusi di grup WhatsApp saja? Sebenarnya Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, Anda bisa melakukan apapun yang Anda rasa perlu untuk memaksimalkan momen belajar ini, untuk memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia. Di saat yang sama, saya dan rekan-rekan di Sekolah Alam Yogyakarta, kami akan mendukung sejauh kemampuan kami. Dan saya yakin setiap niat baik di dalam belajar itu akan bertemu dengan keadaan-keadaan yang mendukung perwujudan niatnya tersebut. Dan bisa jadi justru akan terlihat kita sendiri sebagai produk pendidikan, bagaimana kita belajar, bagaimana kita menghayati ilmu, bagaimana kita mengamalkannya, bagaimana kemudian kita berinteraksi dengan realita, bagaimana kita berbagi dengan sesama teman di dalam program ini, bagaimana kita saling memperkaya, bagaimana kita saling mendukung. Maka dengan kata lain, bagi kita sendiri sebagai pelaku pembelajaran di program ini, kita sendiri harus kembali kepada fitrah belajar kita, yang betul-betul ingin memahami, yang betul-betul ingin mengamalkan, yang betul-betul ingin melalui jalan ilmu kita
sampai kepada pemahaman akan kehidupan sebagaimana yang Tuhan ciptakan dan Tuhan tata ya kehidupan ini. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, di awal ini saya sampaikan proses akan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan kita masing-masing. Baik, sesi ini juga akan ada rekamannya. Nanti kita bisa diskusi setelah sesi. Bisa jadi kami akan membagikan materi-materi, rekaman-rekaman video dari sesi-sesi sebelumnya, atau dari materi-materi yang kami miliki yang kami rasa relevan untuk kita pelajari bersama. Nah, oleh karena itu, pastikan setiap pekannya dan setiap momen kita belajar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan saya hormati, kita akan mulai dari memahami apa itu pendidikan organik. Apa yang kita beri nama ini sebenarnya adalah sesuatu yang sudah ada ya di generasi-generasi terdahulu dan tidak diberi nama apa-apa. Sekedar sebuah kehidupan sebagaimana adanya, sebagaimana aslinya. Namun saat ini terpaksa kita namai, Bapak Ibu. Agar apa? Agar membedakan dengan apa yang saat ini ada dan apa yang saat ini menjadi kelaziman dalam dunia pendidikan. Pendidikan kita hari ini adalah pendidikan formal dengan sedikit banyak ada toleransi atau kelonggaran atau adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat sehingga muncul juga pendidikan non formal. Namun pada dasarnya backbone pendidikan kita di negara ini adalah pendidikan formal. Kita sendiri adalah produk pendidikan formal. Seiring keberjalanan pendidikan formal, kita lulus dari sekolah, dari pendidikan dasar dan menengah, ada yang mungkin di akhir tahun 90-an, ada yang lulusnya di tahun 2000-an awal. Katakanlah angka tahun 2000 menjadi titik acuan. Maka hari ini sudah 24 tahun berjalan. Dalam 24 tahun tersebut ada banyak pergeseran. Munculnya UN menjadi penanda utama semua perubahan yang terjadi yang datang berikutnya. Nah, mari kita sama-sama cermati. Itu semua membuat pendidikan bergeser ke arah mana? Apakah masyarakat Indonesia semakin menjadi masyarakat yang berbudi, luhur? Apakah masyarakat Indonesia semakin menjadi masyarakat religius? Apakah masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang kehidupan keluarga dan masyarakatnya sebagai semakin tentrem, semakin damai, semakin bahagia, semakin aman sentosa? Apakah generasi anak-anak kita semakin mampu menyerap sains dan teknologi dan kemudian menjadi generasi yang sangat cerdas, inovatif? Rasanya semua pertanyaan tadi jawabannya adalah tidak. Yang terjadi justru sebaliknya. Semuanya menurun. Kalau semuanya menurun, pertanyaan saya sederhana. Apa Anda masih mau ikutan? Karena ini masih akan terus merosot. Gitu ya. Kalaulah Bapak Ibu di sini bisa melihat kemerosotan tersebut, saya kira sudah barang tentu akan muncul sikap kritis pada diri kita. Saya tidak harus terus terseret oleh kondisi ini. Dan
Ya oleh karena dasar itu juga sebenarnya sudah 20 tahun lebih masyarakat Indonesia mengimbangi kemerosotan tersebut dengan berbagai macam inisiatif di dalam dunia pendidikan, komunitas keluarga, dan melahirkan berbagai macam upaya ya. Ada pendidikan holistik, ada teman-teman dari jaringan sekolah alam, ada ya berbagai macam inisiatif yang mana di titik hari ini bisa jadi ada juga yang berkomentar semua inovasi itu malah bikin bingung katanya begitu ya, bikin bingung. Terus ini yang mana yang benar, mana yang harus diikuti dan sebagainya. Baik, nah Bapak Ibu, disitulah kita ingin mencari gambaran yang paling sederhana. Ya, gambaran yang paling sederhana, gambaran yang bisa diterapkan bahkan di setiap keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati, kita memulai kelas ini dengan ditemani sebuah berita. Seorang anak membunuh ayahnya. Anak berusia 14 tahun. Membunuh anaknya dengan pisau, ditusuk berkali-kali, membunuh neneknya, dan sang anak pun bahkan berusaha membunuh ibunya. Ibunya yang sempat meloloskan diri, namun dalam keadaan kritis di rumah sakit. 14 tahun, anak tunggal. Dari sekilas informasi yang saya baca, sejauh ini memang belum tentu benar, namun jikalau yang saya baca benar, informasi yang saya terima, sang anak dalam keadaan tertekan sekali selama ini karena orang tuanya senantiasa menuntut anak tersebut untuk berprestasi. Pulang sekolah langsung les. Kurang tidur karena harus terus berlatih soal, belajar. Anak satu-satunya. Menjadi tumpuan ambisi orang tua. Mengapa situasinya jadi seperti itu, Bapak Ibu? Dan sebenarnya masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi berbagai macam permasalahan di luar sana yang memukul kesadaran kita, hati nurani kita. Termasuk Bapak Ibu, jika Anda melihat, mengamati, melebar sedikit, bukan hanya sekedar dunia pendidikan, tapi dunia keluarga, dunia masyarakat, dunia pergaulan anak muda. Sekarang di berbagai urusan kehidupan manusia itu bermunculan masalah-masalah yang jika kita lihat benang merahnya, mungkin memang ada pergeseran konsep hidup. Yang sekali lagi, apakah pergeseran itu harus kita ikuti? Apakah itu tidak bisa kita hindarkan? Tidak sedikit juga kemudian banyak yang merespon dengan menggali dari berbagai referensi. Ada yang katanya back to nature, ada yang membawa konsep slow living. Kemudian ada lagi bentuk-bentuk kehidupan yang disebutnya frugal living dan sebagainya. Apakah pendekatan-pendekatan tersebut adalah solusi? Bagaimana kita mengambil manfaat dari hal-hal seperti itu dan kita mengikutinya bukan semata-mata karena soal tren. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kami di Sekolah Alam Yogyakarta berusaha mengumpulkan semua wawasan yang teramati sepanjang hidup dari berbagai keluarga, dari berbagai permasalahan, dan akhirnya kami menyadari bahwa antara pendidikan dengan menjalani kehidupan itu sendiri sebenarnya adalah satu kesatuan. Bagaimana kita menjalani hidup dengan prinsip-prinsip seperti apa, dengan konsep hidup yang bagaimana, maka dengan cara dan konsep itu juga kita mendidik anak-anak kita.
Baik, nah untuk itu Bapak Ibu, dari pencarian, pengkajian yang selama ini kami lakukan, hal terpenting di dalam yang bisa kami bagikan di dalam program ini adalah pemahaman bahwa hari ini di tengah kehidupan kita sedang berhadapan dengan 4 bentuk kehidupan. Ada kehidupan natural, ada kehidupan institusional, ada kehidupan industrial, ada kehidupan virtual. 3 bulan pendampingan ini Anda ikuti, setidaknya harapan saya Anda betul-betul bisa memahami keempat-empatnya. Kemudian Anda bisa mengelola kembali kepada kehidupan natural sebagai bentuk kehidupan yang sesungguhnya. Dan kemudian Anda memahami apa itu kehidupan institusional, industrial, virtual. Lalu Anda tahu bagaimana sejarah kemunculan peradaban tersebut atau bentuk-bentuk kehidupan itu. Apa tujuan awalnya, bagaimana kemudian muncul penyimpangan-penyimpangannya, dan apa dampaknya bagi kehidupan natural kita, sehingga Anda bisa menata kehidupan natural Anda di dalam keluarga, di masyarakat, di komunitas dengan baik, tanpa terkena dampak buruk dari kehidupan institusional, industrial, apalagi yang virtual. Jika ini kita bisa terapkan, maka kita bisa membangun kehidupan yang seimbang, kehidupan yang tenang, kehidupan yang maju ke depan. Seiring dunia ini terus berubah dengan segala dinamikanya, kita bisa menavigasi keluarga kita bisa menavigasi anak-anak kita bisa menavigasi murid-murid kita sebagai manusia seutuhnya yang berketuhanan, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang juga bisa terhubung dengan masyarakat dan bisa hidup di tengah alam secara selaras. Jadi 4 bentuk kehidupan ini yang paling penting untuk dipahami, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya akan juga nanti membagikan beberapa bahan bacaan, ya, beberapa bahan bacaan, barangkali file, rekaman dan lain sebagainya. Yang pasti ini harus betul-betul Anda pahami ya. Jadi saya ulangi, kehidupan natural, kehidupan institusional, industrial, dan virtual. Dari 4 bentuk kehidupan ini, Bapak Ibu, sebenarnya hanya ada 1 bentuk kehidupan saja. Ya. Hanya ada 1 bentuk kehidupan saja, yaitu kehidupan natural. Yang mana kehidupan natural itu Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang ada di dalamnya, Tuhan juga yang sudah memberikan panduan, tatanan, cara hidup kita, bagaimana mengurus segala urusan yang ada dalam kehidupan natural itu, urusan pendidikan, urusan politik, urusan budidaya alam, urusan ekonomi dan sebagainya sudah ada. Itulah kehidupan natural. Kita hidup di situ, lahir di situ, tumbuh di situ, menjadi dewasa di situ, memiliki keturunan ya di situ, mengkader keturunan kita ya di situ. Kita menua, mereka menjadi dewasa, giliran mereka mengurus kita sampai kita kelak mati, dan anak-anak kita menjadi pengelola bumi untuk tahun-tahun berikutnya sampai mereka pun nanti kelak digantikan. Itulah kehidupan natural. Di kehidupan natural, 1 generasi demi 1 generasi berganti, dan yang diwariskan adalah nilai-nilai pemahaman akan kehidupan sebagaimana yang Tuhan sudah berikan. Hingga sampai akhir umur kehidupan bumi dan alam semesta ini, yang kelak berakhir di titik kehancurannya, apakah kita menjadi peradaban manusia yang senantiasa berusaha
bisa mewariskan dan meregenerasi pesan-pesan Tuhan tadi. Sehingga kehidupan di muka bumi ini senantiasa adalah kehidupan yang dirahmati, kehidupan yang dalam keadaan baik, kehidupan yang selamat. Jadi dalam pendidikan organik ini kita memahami kehidupan betul-betul seutuhnya. Dan kemudian ini harus kita pelihara antar generasi. Di dalam kehidupan natural itu kemudian muncul adanya urusan-urusan institusional. Memang asal kehadirannya adalah perintah agama juga. Ya, jadi manusia kalau ada urusan satu sama lain diperintahkan untuk membuat atau menyepakati aturan-aturan, kesepakatan-kesepakatan. Sebagian kesepakatan itu bahkan diperintahkan untuk dicatat. Dan kemudian dalam sebagian aturan bahkan ada yang ditugaskan menjadi pengelola urusan tersebut. Ada penengah di dalam urusan tersebut. Seperti itu. Memang ada tatanan perkehidupan yang kemudian menjadi dilembagakan ya. Ada strukturnya. Ada orang yang diberi hak kewenangan untuk mengatur, dan bagi para pengatur tersebut ada nama-namanya. Itulah kehidupan institusional. Dahulu kala institusi di tengah manusia itu sederhana. Makin ke sini institusinya makin kompleks. Hampir semua urusan itu sudah ada institusi yang mengurusnya. Dan kemudian manusia membuat aturan yang semakin banyak, semakin detil. Masalahnya manusia kalau bikin aturan, kadang pas, kadang tidak. Kalau aturannya direvisi bolak-balik, gonta-ganti, kadang konsisten, kadang tidak. Kadang tabrakan dengan aturan sebelumnya dengan aturan yang baru. Begitu. Dan yang lebih perlu kita garis bawah lagi adalah aturan-aturan tersebut yang tujuan semulanya adanya institusi adalah memudahkan mengelola urusan kehidupan natural, yang terjadi malah mengganggu kehidupan natural. Jadi ada kehidupan natural, ada kehidupan institusional. Generasi kita semua, saya yakin ini mengenal dua sisi kehidupan tadi. Pasti saya cukup yakin untuk berkata bahwa kita semua yang ada di sini, 23 orang ini, pasti kita semua tahu apa itu kehidupan institusional, tahu seperti apa rasanya. Begitu. Nah, oleh karena itu silakan Anda ingat-ingat lagi pengalaman Anda sendiri, seperti apa kehidupan institusional itu, bagaimana perilakunya, apa motifnya, kemudian apa dampaknya. Ya, jadi kehidupan institusional sekali lagi bertujuan mengatur kehidupan manusia di realita yang natural tadi dengan membuat aturan-aturan turunan untuk menginterpretasi aturan Tuhan, untuk menginterpretasi panduan dari Rasulullah, kemudian diinterpretasi oleh manusia. Ada aturan-aturan turunan dalam keadaan tertentu, dalam bentuknya yang paling simpel. Masalah yang dimunculkan oleh kehidupan natural institusional adalah ketika aturan yang dibuat tidak sejalan dengan kehidupan natural dan mengganggu alur kehidupan natural. Itu bentuk gangguan yang paling sederhana. Ya. Jadi ketika kehidupan institusional mengganggu kehidupan natural. Misalnya ada orang punya pekerjaan, kemudian dia harus berangkat kerja, namun sebenarnya sedang kurang sehat. Dia butuh istirahat. Namun aturan tidak mengizinkan dia beristirahat, atau silakan saja kalau mau istirahat,
tapi tidak mengakui orang tersebut kalau dia itu sakit, kecuali orang tersebut datang ke dokter, membuat surat keterangan sakit dari dokter, surat keterangan tersebut diberikan kepada institusinya, baru dia dipercaya bahwa kamu memang sakit. Itu pun berapa lama dia diberi waktu untuk bisa memulihkan kesehatannya. Itu sudah aturan institusi. Berapa? 2 hari? Ya, 2 hari ya. Kalau lebih dari 2 hari sudah dianggap alpa, tidak masuk kerja dengan segala konsekuensinya. Begitu. Nah, malah di perusahaan saya 1 hari, kata Mas Emil ya. Gitu ya. Jadi nggak boleh sakit, atau lebih tepatnya boleh sakit tapi nggak boleh nggak masuk ya. Kalau lebih dari 3 hari dianggap cuti, dan cutinya juga dijatah. Lebih dari habis dari jatah cuti dianggap mangkir mungkin ya, atau dianggap apalah gitu kan. Nah seperti itu. Itu sebagai contoh ya. Jadi bentuk paling sederhana gangguannya seperti itu. Sehingga orang yang butuh memulihkan kesehatannya dengan wajar sudah dibebani ya, dengan dibebani dengan aturan. Saya pengen sehat dengan baik, tapi cuma dikasih izin sakit cuma 2 hari, 3 hari, lebih dari 3 hari, motong cuti, nanti cuti ini habis, dan jadi ribet, kehidupan naturalnya terganggu. Gangguan berikutnya, rekan-rekan sekalian, dari kehidupan natural ini, dari institusionalnya adalah kita mulai melihat, oh manusia mengatur manusia pakai aturannya sendiri. Kalau manusia mengatur manusia pakai aturan Tuhan, nggak masalah kita. Ya, insya Allah nggak akan ada masalah. Tapi ketika manusia mengatur manusia lain dengan aturannya sendiri, kita mulai merasa ada yang nggak pas. Di sisi lain muncul ekses, muncul efek samping, yaitu yang merasa saya bisa mengatur manusia lain, dan bahkan saya bisa bikin aturan untuk mengatur manusia lain, mulai merasa, begini ya enaknya berkuasa. Jadi di dalam kehidupan institusi itu muncullah penguasa-penguasa kecil, raja-raja kecil, orang-orang yang merasa berhak dan kuasa mengatur kehidupan manusia lain. Efek dari munculnya status tersebut, posisi tersebut apa Bapak Ibu? Pertama, orang jadi berambisi untuk punya kuasa. Karena enak bisa ngatur orang lain. Apalagi kalau punya kuasa bukan sekedar bisa ngatur orang, tapi bisa menguasai sumber daya. Ngatur keuangan, ya, ngatur jabatan, ngatur organisasi, ngatur teritori gitu kan. Oh, saya kepala desa. Oh, ini adalah seakan-akan satu desa itu sayalah penguasanya. Saya rajanya. Jadi orang mengejar kuasa. Dan ketika orang mengejar kuasa, dalam bentuk yang paling simpel, orang mengejar apa? Mengejar jabatan, mengejar posisi. Posisi, jabatan, kekuasaan tadi, kemudian akhirnya menjadi ukuran harga diri. Ini salah satu dampak yang paling keras dari kehidupan institusi. Yaitu bagaimana manusia memandang nilai dirinya, struktur hidupnya. Ya. Ya Bu, nanti rekamannya tersedia untuk semuanya. Baik. Jadi bagaimana orang akhirnya dipaksa suruh jadi PNS. Yang pengen jadi PNS akhirnya orang mulai nyogok-nyogok gitu kan. Ketika kehidupan institusional ini semakin menyimpang dari kehidupan natural, maka berbagai macam perilaku bermunculan yang sudah tidak bisa kita pilah lagi. Seakan-akan sudah tidak bisa berpikir jernih lagi.
ini tuh masih nyambung dengan hukum Tuhan atau enggak sih? Kita sudah nggak mikirin itu lagi. Orang hanya memikirkan apa yang dianggap wajar, apa yang lazim. Anda boleh curang dalam kehidupan institusional itu, yang penting jangan ketahuan. Seakan-akan begitu. Gitu ya. Ayo, gimana caranya dapat dana bos? Namanya dana bos, dananya nanti buat bos, gitu kan enak ya. Gitu, Pak Bos Aziz dan Bu Bos Maulina, gitu ya. Dana bosnya buat siapa? Ya buat bos dong. Muncul perilaku-perilaku seperti itu. Penyimpangan terhadap hukum-hukum Tuhan. Kenapa? Karena itu terkondisikan dan bahkan diwajarkan oleh kehidupan institusional. Orang yang hierarkinya lebih tinggi, ya muncul kasta-kasta kan. Bapak Ibu, di peradaban manusia, berbagai bangsa dikenal kasta. Kasta itu adalah salah satu contoh paling nyata dari efek kehidupan institusional. Bukan hanya eselon 1, 2, 3, dan 4 kan gitu ya. Tapi di zaman dahulu juga di berbagai masyarakat ada sistem kasta itu. Dan itu pun sebenarnya adalah kehidupan institusional yang bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan. Dan lihatlah apa dampaknya. Di masyarakat tertentu orang mau nikah jadi nggak boleh nikah. Beda kasta. Padahal di dalam agama nggak ada begitu. Batasan-batasan nikah nggak gitu. Itu ya. Memang betul ada yang bilang, oh kasta ini tuh sebenarnya untuk menjalankan hukum Tuhan yang katanya kalau menikah itu harus sekufu katanya gitu ya. Nah, tapi sekufu itu maksudnya apa? Manusia itu kalau bikin aturan, kadang ya jujur berniat baik, kadang niatnya nggak baik dan akhirnya menggunakan cara-cara yang tidak jujur. Misalnya aturan pemilu, batas usia gitu kan, ya ubah-ubah aja sendiri. Gitu ya. Nah, itulah contoh kehidupan institusional. Sampai ada istilah sejarah itu ditulis oleh penguasa. Itulah kehidupan institusional, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, dan pahamilah begitu banyak dampaknya bagi kehidupan natural kita. Dampaknya terhadap kehidupan keluarga, dampaknya terhadap kehidupan bermasyarakat, dampaknya terhadap pendidikan anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, sampai di sini kita pahami betul kehidupan natural seperti apa juga kehidupan institusional, dan pahami dampaknya apa. Lalu tanyalah kepada diri sendiri, maukah saya hidup dengan tenang, hidup dengan fitrah saya di dalam kehidupan natural sebagai hamba Tuhan, tidak terganggu oleh efek-efek samping dari kehidupan institusional. Pilihannya di situ. Dan kita perlu menghadirkan terus tata cara hidupnya bagaimana dalam kita berinteraksi dengan kehidupan institusional ini. Mana yang memang perlu, mana yang tidak perlu, mana yang boleh dalam kadar tertentu. Itu kita harus tahu. Kenapa? Karena kita nanti akan jelasin itu ke anak-anak kita. Kalau Anda mengelola sekolah, Anda punya murid, Anda akan menjelaskannya kepada murid-murid Anda. Sehingga kita bisa bersikap kritis. Tapi kritis ini bukan demi mencari-cari masalah kok sebenarnya. Justru kita bersikap kritis agar kita bisa hidup dengan tenang dalam kehidupan natural, menjalankan hukum-hukum Tuhan. Urusan-urusan manusia, perjanjian-perjanjian, prosedur-prosedur yang kita buat di antara sesama kita, mestinya itu memudahkan, bukan bikin ruwet. Contoh, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, tentang UN ya. Barangkali masih ingat betul apa persisnya perbedaan zaman UN dan zaman Eptanas. Ada yang bisa menjelaskan atau yang bisa cerita barangkali ingat? Yang jelas tadi kehidupan institusional itu sangat mempengaruhi di level harga diri
citra diri, kehormatan diri, baru hal-hal yang lainnya lagi. Dalam kehidupan institusional, tahta itu adalah syarat bagi harta. Jadi cari status dulu, cari level dulu, nanti harta mengikuti. Katanya begitu. Siapa yang dapat beasiswa? Yang ranking 1. Seperti itu kan. Jadi ranking, prestasi, leveling atau apapun namanya itu yang paling dicari. Grading gitu ya. Yang mana itu sebenarnya kadang-kadang hanya label saja. Di kehidupan institusional kalau kritis itu sama dengan ngeyel, automutasi atau pendampingan terus-menerus ya. Pendampingan ya, berarti di sini wongnya ngeyel kabeh ya, didampingi kok. Baik, kembali ke soal UN. Bapak Ibu ada yang bisa cerita apa bedanya UN zaman UN dengan zaman Eptanas? Ada yang ngamati atau sebentar? Ini Pak Haji sama Bu Maulina produk UN. Gak kedengeran Pak Ustadz. Nyalakan dulu suaranya. Aku Epta kan. Eptanas apa ya? Eptanas SD-nya. Ya. SD. Tahun berapa itu teh lulus SMA? Oh, kalau SMA itu UAN. UAN. Ujian akhir nasional. Tahun berapa itu teh? 2003. 2003. Pak Maul juga. Ya. Bang sama UN sama enggak sih? UN ya. Ya sebenarnya kayak jauh-jauh beda ya. Ya saya tanya nih. Kapan nilai 3 hari menjadi penentu nasib 3 tahun? Ya waktu UAN itu. Nah itu kan? Ya. Iya, soalnya nilai matematikaku 5 soalnya. Jadi gini rekan-rekan sekalian, saya sebagai generasi Eptanas ya. Ada Eptanas. Hasil Eptanas apa? Hasilnya NEM. Nilai Eptanas murni. NEM itu berguna buat apa? Kalau NEM SMP berguna untuk daftar SMA lah. Tapi NEM SMA itu sebenarnya nggak berguna untuk dapat perguruan tinggi. Karena apa? Karena ada tesnya sendiri. Dan Eptanas tidak menentukan lulus atau nggak lulus saya dari SMA itu. Karena karena ditentukan oleh rapot 3 tahun. Ditambahin NEM yang 5 hari. Yang ujiannya 5 hari, sehari 1. Jadinya rekan-rekan sekalian, di zaman saya tidak ada 1-2 hari yang menentukan segalanya. Tidak ada 1, 2, 3 nilai yang menentukan segalanya. Itu tidak ada. Kemudian ada yang bikin aturan itu. Bikin aturan UN. Di mana 1, 2, 3 nilai pelajaran, ya artinya 3 pelajaran tadi, atau 4 atau 5 saya nggak ikat sekarang, itu menentukan segalanya. Bapak Ibu, nggak ada cerita di dalam kehidupan natural, ya. Nilai itu nilai itu menentukan segalanya, nggak ada. Seperti itu. Nah ini menarik informasinya. Betul Bu, ada nilai STTB. Dan STTB ini kalau tidak salah kepanjangannya surat tanda tamat belajar. Gitu kan, wis tamat. Urusan habis tamat SMA mau kuliah, mau langsung kerja. Mau ambil S1, D3, D1. Akademi, terserah. Natural gitu loh, life goes on gitu kan, hidup berlanjut terus. Sementara di zaman UN hidup itu kayak dipenggal gitu loh.
Situ nggak lulus UN mati. Walaupun memang bisa ngulang. Seingat saya awalnya nggak boleh ngulang loh Pak. Seingat saya bahkan pernah UN itu nggak boleh diulang. Ya sudah. Nggak lulus ya nggak lulus aja. Sudah kamu SMA-mu selesai tapi UN-mu statusnya kamu nggak lulus UN. Ternyata efek psikologisnya besar sekali. Dan manusia yang bikin aturan itu mengantisipasi nggak efek psikologis itu? Tidak. Itu akibatnya kalau ngarang-ngarang sendiri dalam hidup itu. Katanya dengan kurikulum yang baru sekarang deep learning, para praktisi meminta UN itu diadakan kembali. Ini tuh Bu, sekarang ini para pakar pendidikan tuh sudah ruwet. Akhirnya sudah bingung ujung pangkalnya tuh gimana. Ketika UN tidak ada, ditiadakan kemarin 2020 ya sama Mas Nadiem Makarim, siswa bernafas lega, tapi memang pola yang sudah ada akhirnya kehilangan muaranya. Pola belajarnya kan untuk persiapan UN yang sudah terbentuk kan begitu. Ketika UN-nya tidak ada, semangat belajarnya hilang total. Jadi tidak heran kalau kemudian ada yang minta UN diadakan kembali. Begitu. Tapi sebenarnya menurut saya itu tidak akan memperbaiki keadaan. Karena pendidikan kemanusiaan di negara ini sudah rusak oleh pendidikan formal. Begitu ya Bapak Ibu. Kehidupan natural kita sudah rusak oleh pendidikan formal. Ini yang harus kita lihat. Dalam proporsi seperti apa kita membutuhkan institusi formal dalam kehidupan ini. Dalam kadar seberapa pendidikan itu dikelola secara formal itu bagus. Oh, saya percaya pendidikan yang dikelola secara formal, sistematis, itu banyak bagusnya. Loh, saya masih ingat kok apa manfaatnya buat diri saya. Sampai saya lulus SMA tahun 97 itu. Adanya kelas, adanya mata pelajaran, adanya jam pelajaran, adanya ulangan, adanya ujian. Kita menikmati itu kok dan kita jadi memang belajar. Enak loh, nggak masalah. Asalkan sehat, berbasis kepada kehidupan natural. Nah sayangnya sekarang, di dalam kebanyakan urusan kehidupan institusional, orang sudah lupa, terus kehidupan naturalnya gimana? Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada dua bentuk kehidupan ini, pahami betul. Sekarang kita masuk ke kehidupan industrial. Sekali lagi tugas kita semua adalah kita mengukur seberapa kehidupan natural saya berjalan dengan baik, seberapa kehidupan institusional itu, seberapa kita memasuki kehidupan institusional dan apa dampaknya bagi kehidupan natural kita. Apakah dalam hidup Anda juga masuk ke dalam kehidupan industrial dan apa dampaknya bagi diri Anda, bagi keluarga Anda, bagi masyarakat Anda. Lalu ini nanti ada kehidupan virtual. Seperti apa bentuk kehidupannya, bagaimana kita masuk ke dalamnya, anak-anak kita sekalian, anak kita juga masuk ke dalamnya, apa dampaknya. Dan bagaimana kita mengkalibrasi ulang semuanya, mengembalikan hidup ke kehidupan natural yang sehat. Kehidupan industrial, kehidupan ketiga. Sesederhana kehidupan yang datang ya seiring hadirnya dunia teknologi industri. Jadi Bapak Ibu, kalau kehidupan institusi itu menata urusan-urusan manusia, maaf institusi ya. Kalau industri itu awalnya berangkat menyediakan kebutuhan-kebutuhan manusia. Ya, itu industri. Disediakan dengan teknologi.
Dan teknologi ini kemudian menghadirkan kehidupan yang berbicara tentang efisiensi. Ya. Oleh karena itu, kehidupan industrial itu karakternya itu adalah menghemat sumber daya, menghemat waktu, ya, menghemat biaya. Awal mulanya begitu, dan itu semua bagus. Kalau motifnya masih seperti itu, menghemat waktu, menghemat langkah proses, menghemat biaya, menghemat tenaga, termasuk menghemat sumber daya. Industri yang bagus adalah industri yang bisa membuat kita tuh hemat air. Ya. Industri yang bagus adalah industri yang bisa membuat kita tuh hemat di dalam menggunakan bahan pangan yang ada di alam. Industri yang bagus adalah industri yang bisa mengoptimalkan experience kita sesuai dengan kehidupan siklus alam. Bagaimana pengalaman pagi kita, bagaimana pengalaman siang kita, bagaimana pengalaman sore kita, bagaimana pengalaman malam kita. Dengan industri daerah-daerah yang sangat panas misalnya, dibantu untuk bisa mengelola udara sehingga kita tidak kegerahan, misalnya seperti itu. Daerah yang kesulitan air, bagaimana dengan industri bisa dapat air? Makanya ada PAM ya, perusahaan air minum. Kemudian bisa mendaur ulang dengan bantuan teknologi, sains dan teknologi, bahan sumber daya alam tadi. Sayangnya Bapak Ibu, yang berkembang dalam kehidupan industri itu adalah proses yang semakin cepat, berbasis prinsip ekonomi. Sekecil-kecilnya modal untuk mendapatkan sebesar-besarnya keuntungan. Pada akhirnya industri itu bekerja demi uang. Itulah karakter kehidupan industrial. Hal yang paling penting dipentingkan itu adalah uang. Dan karakter atau perilaku dasar dari kehidupan industrial itu adalah bekerjanya mekanistik dan bekerja dengan ritme yang cepat. Sedemikian rupa karena yang bekerja itu mekanik, bagi industri, bagi mesin, pagi, siang, sore, malam itu nggak ngaruh, nggak ada bedanya. Akibat berikutnya apa Bapak Ibu? Yang terganggu dalam kehidupan natural kita, persepsi waktu kita terganggu, ritme waktu kita terganggu. Begitu waktu terganggu, maka otomatis ritme natural kita kacau. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian demi keuntungan sebesar-besarnya, prosesnya dibikin efisien, waktu dianggap flat, tidak ada perbedaan pagi, siang, sore, malam. Proses yang bergerak cepat ini untuk apa? Untuk memanfaatkan sumber daya hidup, memenuhi kebutuhan hidup, dan dengan cara yang eksploitatif. Itu karakteristik industri begitu. Ada minyak di dalam bumi disedot habis-habisan. Ada kayu di hutan, potong semua. Ada air, pakai semua untuk jadi air minum. Air minum aja bayar itu. Klaten itu loh, sumber mata airnya perusahaan Aqua. Oh, itu airnya jernih luar biasa. Ya itu disedot habis-habisan. Yang terjadi komersialisasi. Begitu ya karakteristik industri. Jadi yang terdampak itu pertama adalah waktu kita. Kalau sudah waktu, kemudian sumber daya. Sumber daya ini apa? Yang ada di alam, baik manusia maupun tumbuhan, hewan, tanah, udara, semua jadi korban. Makanya ada teknik lingkungan. Teknik untuk ngurusin sampah, istilahnya gitu. Yang kemudian ngurusin kerusakan lingkungan. Jadi industri itu merusak sumber daya kehidupan. Karena motifnya bukan lagi untuk kehidupan natural, tapi untuk keuntungan yang sebesar-besarnya. Gitu ya karakternya, mengejar uang, kemudian berlari kencang dengan cara berlari yang mekanistik, muncul yang namanya standarisasi dan efisiensi, pengukuran-pengukuran yang rumit, itu industrial semua. Yang jadi korban tadi kehidupan manusia, waktunya,
jadi kacau, badannya jadi kacau, alamnya jadi habis. Ya, itulah kehidupan industrial. Nah, Bapak Ibu, UN itu sendiri yang tadi kita bicarakan, sebenarnya dia bukan sekedar kehidupan institusional yang merusak kehidupan natural. UN itu sendiri sebenarnya adalah aturan institusi yang dibuat seperti itu karena mindsetnya industrial. Jadi Bapak Ibu, bahkan kehidupan industri itu bukan hanya mempengaruhi kehidupan natural. Kehidupan institusional itu bahkan lebih terpengaruh lagi. Karena akhirnya begini Bapak Ibu. Dulu kehidupan institusional itu bekerja untuk menata kehidupan natural. Sekarang kehidupan institusional bekerja untuk membela kepentingan industrial. Muncul istilah link and match antara dunia industri dengan dunia pendidikan. Tapi akhirnya apa? Yang dipentingkan adalah sains. Bukan akal budi pekerti. Bukan lagi pelajaran agama. Ketika di UN pelajaran agama itu bukan UN, ya berarti itu sebuah statement nyata. Agama nggak penting. Yang penting adalah sains, teknologi, bahasa asing. Globalisasi. Industrialisasi. Dan menariknya, siapa yang kemudian menjadi guru-guru berdedikasi itu? Guru-guru yang soleh-soleha, ya, rajin ibadah, rajin liqa, gitu kan, masya Allah, luar biasa. Tapi kemudian mempersembahkan murid-muridnya untuk menjadi sesajen ya kepada dunia industri. Silahkan diambil semua anak-anak kami. Karena apa? Karena masyarakat mikirnya, ini ada nih gelombang baru pembawa kehormatan diri dan kesejahteraan. Bukan lagi kehidupan institusional ketika seperti orang tua kita pengen semuanya jadi PNS. Ada tren baru, pengennya anak saya Pertamina. Pengennya anak saya Telkom, pengennya anak saya itu PTDI, pengennya anak saya itu masuk Garuda, pengennya anak saya itu masuknya PLN gitu kan, Telkom gitu kan. Itu Pak Bu, transisinya ke sana. Bahkan kehidupan institusional saja sudah bekerja demi kehidupan industrial. Dan tadi jelas dampaknya bagi kehidupan individu, kehidupan keluarga, dan kehidupan masyarakat. It's all about money. Semua tentang uang. Kalau dulu jabatan itu didapatkan dengan kepatuhan terhadap institusi. Sing manut oleh nanti kamu sekolahmu apik, nek sekolahmu apik kamu nanti bisa diangkat jadi PNS. Di zaman industri nggak cukup manut, kudu pinter katanya gitu. Nek kamu pinter nanti kuliahmu teknik. Nek kuliahmu teknik masuk ke Telkom, PLN, Pertamina. Itu triumvirat BUMN terbesar di zamannya gitu kan. Kalau enggak PLN, Telkom, Pertamina. Itu. Ya itu industri. Apa pengaruhnya bagi kehidupan kita? Masalah waktu misalnya ya. Bagi kehidupan keluarga. Bapak Ibu rekan-rekan kalian, saya sedang menyusun, nanti akan dibagikan. Ya. Suatu daftar untuk kita masing-masing memeriksa. Hidup kita itu sudah seberapa terinstitusionalisasi. Seberapa kita itu tersedot ke institusionalisasi kehidupan dan apa dampaknya bagi kita. Seberapa hidup kita sudah terindustrialisasi dan apa pengaruhnya bagi hidup kita.
itu bentuk kehidupan yang ketiga. Terakhir, bentuk kehidupan virtual. Ini topik 4 bentuk kehidupan ini bukan kesempatan pertama saya jelaskan, tapi saya tidak pernah bosan untuk menjelaskannya bolak-balik. Kenapa? Karena sedemikian konstruksi 4 bentuk kehidupan ini kalau dipahami menjelaskan ya semua permasalahan yang sehari ini menjadi concern kita bersama. Semuanya itu ternyata masalahnya gara-gara ada 4 bentuk kehidupan ini, dan hidup kita itu berlompatan di antara satu sama lain dengan tidak beraturan. Yang keempat, kehidupan virtual. Kehidupan yang datang seiring kemajuan teknologi industrial mengantarkan teknologi-teknologi terbaru yang menghubungkan manusia berkomunikasi, di mana dalam berkomunikasi ini semakin mudah, semakin cepat lintas negara, ruang dan waktu menjadi tiada. Menjadi tidak ada batas ruang dan waktu. Kita kemudian bisa berkomunikasi dengan siapapun dari rumah kita masing-masing, dari kamar kita masing-masing, bahkan dari genggaman tangan kita masing-masing. Masalahnya Bapak Ibu, ternyata teknologi digital itu ternyata pengembangannya bukan untuk mendukung kehidupan natural, bukan untuk sekedar menata kehidupan institusional dengan backbone atau arsitektur jaringan informasi yang canggih, sehingga misalnya data kependudukan satu negara ini terpusat, satu data, satu ID untuk semua urusan. Itu kan canggih ya. Nomor akta kelahiran adalah nomor kartu kependudukan, adalah nomor pajak, adalah nomor surat kendaraan, adalah nomor jaminan fasilitas kesehatan. Oh, itu canggih. Bisa begitu, bisa. Institusinya bisa serapi itu kalau teknologi digitalnya membantu. Untuk itu kita sama-sama mengharapkan ada yang begitu. Namun masalahnya teknologi digital internet ini dipakainya buat hiburan, buat senang-senang. Kenapa buat hiburan, buat senang-senang? Karena ketika disediakan hiburan dan senang-senang, jadi Bapak Ibu mohon dipahami, kehidupan virtual itu sebenarnya adalah sebuah ruang rekayasa. Ruang yang direkayasa oleh siapa? Oleh kehidupan industrial sebenarnya. Motifnya sama, apa? Uang. Tapi kemudian teknologi ini menciptakan ruang kehidupan baru. Di mana di sana manusia sama Bu, Pak, dieksploitasi. Bedanya kan kalau di pabrik yang dieksploitasi orang dewasa. Di kehidupan virtual yang bisa dieksploitasi semua manusia, bahkan anak-anak kecil sekalipun bisa dieksploitasi. Itu masalahnya Bapak Ibu. Di ruang virtual tadi muncul berbagai macam permasalahan yang ginilah Bapak Ibu. Kalau mau paham permasalahan spirit di kehidupan virtual, mendingan jangan mengandalkan cerita saya, mending Anda nyari tahu sendiri berbagai macam permasalahannya. Terakhir nanti saya bagikan lagi bagaimana ada seorang anak remaja di Amerika memilih bunuh diri setelah dia berpacaran dengan AI. Jadi artificial intelligence itu menciptakan sosok rekaan yang bisa diajak ngobrol. Bayangkan Bapak Ibu, itu sudah sedemikian anehnya perilaku remaja ingin punya teman yang untuk mencurahkan segala perasaan, ngobrolnya sama sosok rekaan. Anda cari saja di internet ya, tidak susah untuk Anda dapatkan. Ini saya coba. Ya. Ada yang namanya website karakter.ai. Ya.
Ini saya izin tampilkan kepada Bapak Ibu. Ini ya. Bagi kita sekarang ini kalau kita lihat, wah apa ini gitu kan. Bagi kita cuma apa ini? Bagi anak-anak kita, oh ini adalah realita zaman saya. Ya. Jadi Bapak Ibu lihat kalimatnya. Immerse yourself in interactive entertainment. Jadi di dalam kehidupan virtual itu karakteristiknya adalah imersif. Imersif itu kita menyerap sepenuhnya. Kita terserap sepenuhnya. Dan kemudian kita kehilangan orientasi kesadaran terhadap realita. Jadi kalau anak-anak kita sudah masuk ke kehidupan virtual Bapak Ibu, kehidupan natural yang Anda pelihara hari bagi mereka nggak penting. Ayo nak makan nggak penting, ayo nak mandi nggak penting. Karena sana kamu main aja sore-sore sama teman-teman, main di lapangan males. Habis itu yuk kita bertani, berternak, ngapain? Ayo berkunjung ke rumah paman, ngapain berkunjung pakai video call aja katanya begitu. Memang imersif. Kita itu diajak untuk terserap begitu dalam. Ya. Macam-macam. Diajak adventure, diajak biar sehat, tapi kehidupannya tidak nyata. Ya. Dan ketika yang kemudian menggunakan ini adalah anak-anak muda, remaja, bahkan anak-anak yang mereka belum memiliki kehidupan realita natural yang nyata. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, namanya virtual bagi kita itu namanya ruang simulasi Bapak Ibu. Makanya disebut virtual. Karena dia ruang simulasi. Ruang simulasi ini kita butuhkan karena apa? Ada hal-hal yang sulit kita lakukan di kehidupan natural. Akhirnya kita masuk ke ruang-ruang simulasi. It's okay. Untuk keperluan-keperluan tertentu spesifik. Alat bantu saja. Masalahnya bagi anak-anak kita ini bukan alat bantu. Karena ini bahkan lebih seru daripada realita yang nyata itu sendiri. Akhirnya ini menjadi kehidupan sepenuhnya. Bapak Ibu, silakan Anda bercermin, lihat wajah Anda. Anda mendapati wajah Anda tuh sendeso lah pokoknya gitu kan. Gitu kan? Kita ini wajahnya sendeso, kita itu agak-agak gaptek misalnya ya. Terus apa kita kira anak kita akan gaptek terus dan kemudian hidupnya di hidup natural kayak kita? Oh tidak, mereka akan berusaha, saya nggak mau gaptek kayak orang tua saya pengen canggih, saya pengen maju, saya ingin bisa menyerap semua teknologi itu. Sayangnya dia akan dikondisikan untuk menggunakan teknologi untuk hiburan, entertainment. Nah, silakan Anda lihat sendiri. Dan tadi cerita soal anak yang memilih bunuh diri, itu karena dia bikin akun di karakter.ai ini. Jadi website yang Anda lihat ini adalah website di mana anak itu memilih untuk bunuh diri. Jadi ini TKP Bapak Ibu, tidak jauh-jauh dari kita. Tinggal klik Anda masuk ke TKP. Zaman dulu kalau ada TKP kriminal kita nggak bisa lihat Bapak Ibu. Bahkan Menteri Pendidikan sekarang menambahkan mata pelajaran wajib AI dan coding, nah gitu kan. Itulah kalau kehidupan institusional Bu sudah terobsesi dengan kehidupan industrial. Terobsesi, jadi lupa sama kehidupan natural. Ya. Dan kayaknya canggih gitu loh. Nah masalahnya Bapak Ibu, coba bertanya secara jujur. Kalau AI itu dipelajari untuk keperluan yang jelas produktif, saya yakin yang akan disuruh pakai itu bukan seluruh rakyat Indonesia, bukan semua pelajar, bukan. Biarlah orang-orang ahli tertentu saja. Jangan hanya karena mudah diakses semua disuruh belajar itu. Karena ini alat spesifik Bapak Ibu. Ya, alat spesifik. Nah ini baru sedikit ya Bapak Ibu dari sekian hal tentang kehidupan virtual yang bisa kita bahas. Belum lagi kalau yang kita bicarakan adalah sisi gelap
dan hitam dari kehidupan natural seperti kriminalitas, perjudian, prostitusi, kemudian bullying dan sebagainya, yang tadinya adanya di dunia natural memang ada, tapi itu jauh-jauh dari kita. Justru dengan adanya teknologi virtual, semua itu ada di depan pintu kamar anak Anda. Yang kalau Anda buka pintunya, itu semua masuk ke dalam kamar anak Anda. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah Anda mampu menyadarkan anak Anda akan bahaya hal tersebut? Kalau anjing galak bisa menggigit, anak kita tahu. Dikejar anjing, apa yang dia lakukan? Lari kan? Dia tahu itu bahaya. Sementara namanya kehidupan virtual itu 1001 bentuk layanan musang berbulu domba. Itu banyak sekali. Dan kita tidak tahu. Kita pikir tadi, oh ini adalah simbol kemajuan teknologi. Dan kenapa Bapak Ibu? Sekali lagi ini mohon maaf ya, kepada dunia pendidikan formal. Kenapa pendidikan formal itu begitu terobsesi dengan teknologi? Balik lagi ke perilaku orang di institusi formal itu nyari apa sih? Nyari kehormatan, pengen dianggap keren, itu aja kok. Iya kan, sekolah-sekolah itu kan jualan programnya itu. Teknologi maju, ruang virtual reality, internet cepat, lab komputer, buat apa? Buat marketing aja kok, biar keren-kerenan aja. Apakah betul-betul untuk meningkatkan kualitas hidup kemanusiaan? Tidak. Begitu Bapak Ibu. Apa yang dilangkahi oleh kehidupan institusional, especially pendidikan formal, ketika menyerap dunia teknologi digital sampai ke ruang virtual itu, yang dilangkahi oleh mereka, tidak dikenali dulu, tidak dilihat dulu sebenarnya seberapa baik daya literasi masyarakat kita. Sehingga orang itu di desa-desa menyerap HP dengan begitu cepatnya. Tapi tidak betul-betul tahu HP itu untuk mendukung kehidupan desa itu persisnya buat apa. Ya akhirnya cuma mengikuti kelakuan orang kota. Untuk hiburan, untuk joget-joget. Akhirnya orang desa dari profesi petani menjadi konten kreator di TikTok. Joget-joget gitu kan. Dan akhirnya mereka tidak sadar bahwa mereka disponsori oleh perusahaan-perusahaan judi online. Akhirnya pemuda-pemuda desa yang di satu sisi malas untuk turun ke sawah, gak mau lagi ngurus peternakan, tapi tidak cukup mampu untuk bekerja di kantoran, ngapain? Judi online. Teknologi digital, internet, kehidupan virtual ini yang akan rusak itu sudah bukan sekedar kehidupan kota saja, Bapak Ibu. Kehidupan desa pun sudah akan rusak hancur-hancuran. Begitu ya. Makin AI makin canggih gitu Bu ya, betul ya. Gitu. Anak yang tadi bunuh diri setelah berinteraksi dengan AI, alasannya apa? Karena dia menjalin relasi emosi yang terlalu kuat dengan akun AI tadi. Yang namanya akun AI itu ya gak bisa dinikahi Bu, gak bisa dinikahi. Bukan manusia nyata. Akhirnya dia merasakan kekosongan. Sisi naturalnya itu merasakan kekosongan. Di sisi lain dia merasa saya tidak bisa bercerita dan mendapatkan respon seindah ini kalau saya ngomong ke orang tua. Bapak Ibu, AI itu namanya AI ya. Dia akan menampilkan respon paling cerdas. Masalahnya tidak nyata. Anak cerita ke bapak ibunya, apakah bapak ibunya akan memilih respon yang paling cerdas
Belum tentu kan, kemungkinan enggak. Tetapi setidaknya itu respon nyata dari bapak ibunya sendiri. Itulah ya. Karena itu. Baik, jadi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, ada 4 bentuk kehidupan ini. Tugas Anda dalam sampai sepekan ke depan adalah memahami 4 bentuk kehidupan ini dengan baik, kemudian melakukan audit, assessment, self-evaluations, atau apapun namanya, untuk melihat apakah kehidupan natural saya berjalan dengan baik, dan apakah kehidupan institusional, kehidupan industrial, kehidupan virtual sudah terserap masuk ke dalam kehidupan natural saya, lalu apa dampaknya? Seberapa kadar pengaruh kehidupan 3 yang tadi terhadap kualitas kehidupan natural saya? Kalau Anda dapati ini ada beberapa hal yang tidak sehat, maka tugas Anda adalah melakukan kalibrasi. Contoh, ya, untuk memberi contoh ini saya stop share lagi. Bagaimana rasanya tidak punya gaji? Kalau Anda tidak punya gaji, tolong diceritakan saat ini juga di kolom chat, atau mau ngomong langsung boleh. Gimana rasanya kalau Anda tidak punya gaji bulanan? Ada yang mau berbagi? Silahkan. Kang Ajis barangkali mau berbagi sama Bu Maulina barangkali. Silahkan, yang mengacungkan tangan boleh. Saat ini masih melang-melang katanya ya. Izin Kang, Mangga, silakan. dengan Emil Kang. Siap, Emil, mangga, silakan. Sedikit cerita, dulu waktu aku di organisasi, kehidupan di organisasi ya Kang, maksudnya pas kuliah orang tua ngasih kiriman itu jauh dari kata cukup sebenarnya. Tapi tapi Allah membuat aku dan teman-temanku masih tetap hidup dan rezeki itu datang entah dari mana-mana aja Kang. Ya, Dengan ngajar, dengan memberikan motivasi, pergi ke sekolah-sekolah dan lain sebagainya dengan agenda-agenda dari organisasi. Dan tamat juga Kang, tamat juga kuliah dengan organisasi yang banyak, dengan menjadi pemimpin di beberapa organisasi dengan membutuhkan biaya untuk membuat organisasi itu terus berjalan. Tapi seiring berjalannya waktu, pasca dari organisasi aku masuk dunia industri, jujur aja sekarang di dunia industri perminyakan, Kang. ya, Aku kontrak di salah satu industri perminyakan di dunia K3-nya. Dan memang kehidupannya itu seperti yang Kang Firman katakan tadi, yang awalnya kita itu emang dipersiapkan untuk bagaimana kerja itu seefisien mungkin, Kang. Kalau satu orang bisa mengerjakan 10, kenapa nggak dicoba satu orang bekerja jadi 20 pekerjaan gitu, Kang. Jadi jadi yang kami awalnya cuman 10 orang, tiba-tiba dipecat 2 orang, 3 orang, jadi 7 orang yang mengerjakan kerjaan 3 orang yang dipecat gitu, Kang. Nah, tapi itu kan sebenarnya menyakitkan hati ya, Kang, menyakitkan hati, kita sangat merasa tidak dihargai sebagai manusia. Tapi entah kenapa, Kang, hal itu membuat kita jadi takut untuk resign, Kang. nah, Hal itu yang membuat kita menjadi terancam, kalau kita resign, kita menjadi orang yang mengikuti 3 orang yang dikeluarkan itu. Dan ya. kerjaan kita hari ini kita resign, besok pagi itu udah ada orang baru yang menggantikan kita. Nah, nuansa hal seperti itulah membuat aku jujur pribadi Kang, wah gila aku dulu di organisasi bisa hidup tanpa uang, tanpa ini dan seterusnya hanya dengan modal kerjasama dan relasi, tapi sekarang di dunia yang mana aku punya penghasilan jauh lebih besar dibandingkan aku di organisasi dulu, kok makin takut untuk resign, malah kata resign itu adalah sesuatu yang ingin dihindari, bahkan kalau setiap tahun, setahun sekali ada kontrak, perpanjangan kontrak dan seterusnya, bagaimana caranya kita berusaha untuk mengambil hati si atasan kita, Kang. Jadi itulah efek daripada kehidupan institusi yang berpindah ke industri dan aku langsung merasakannya, Kang. Aku jadi hilang jadi diriku, menjadi orang yang berani untuk mengambil resiko, resign dari perusahaan, Kang. Terima Sekian, kasih. Kang. Masya Allah, luar biasa. Kang Emil ceritanya ya. Begitu ya Bapak Ibu rekan-rekan, nanti mungkin kapan hari kita luangkan waktu
khusus barangkali Kang Emil mau cerita lebih banyak. Tapi begitu nyata tadi beliau cerita, emosinya juga terasa. Bagaimana salah satu hal paling esensial dalam hidup manusia yaitu autonomi diri. Itu bahkan direbut, diambil, direnggut gitu loh. Kita menjadi begitu takut. Itulah dampak. Ya, dampak dari rembesan gitu ya, atau penetrasi kehidupan institusional industrial kepada perasaan kita. Saya yakin kita semua di sini punya keyakinan bahwa Tuhan itu menghidupi makhluknya. Rezeki itu sudah ditanggung. Pada kenyataannya, pikiran dan perasaan kita yang sehari-hari ritmenya disuruh mengejar-ngejar ritme organisasi dan industri yang berlari kencang tadi, maka kemampuan kita mengorientasi atau mempersepsi realita tuh hilang. Grip to reality-nya tuh hilang. Dan orang-orang yang ketika berorganisasi sangat luar biasa, mandiri, punya kapasitas leadership, punya otonomi diri yang kuat, tampaknya mereka teladan. Teman-teman kita nih ketika mereka dulu SMA yang ketua OSIS, organisasi yang di kampus juga, begitu menjadi staff, menjadi engineer, menjadi pekerja industri, banyak yang seperti hilang atau setidaknya terpasung dari kualitas diri mereka sendiri. Dan ini adalah karena apa? Bukan karena niat buruk, tapi karena kita tidak kenal karakter kehidupan yang kita masuki tadi. Bapak Ibu, izin saya cerita efek dari, kalau ini contoh lain ya, nanti barangkali Mbak Titis bisa bantu nyarikan channel supaya cerita ini bisa didengarkan langsung dari yang melihat kenyataannya. Ada sebuah riset, 40 orang atau 30 orang manusia dewasa laki-laki dikumpulkan. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok dikasih baju sipir penjara, sebagian lagi dikasih baju narapidana. Ditempatkan sebuah tempat, ya, ditempatkan di sebuah tempat untuk berperilaku sesuai dengan penugasan yang diberikan. Semua mereka sadar ini hanyalah simulasi. Dan mereka tidak akan kemudian bayarannya jadi makin tinggi gara-gara cara mereka berperilaku. Enggak, pokoknya kamu berperilaku natural saja, tapi jalani peran Anda. Dikasih tugas yang sipir ya seperti sipir, yang narapidana. Hari-hari pertama everything is fine. Masuk minggu pertama mulai ada keributan. Masuk minggu kedua itu sudah chaos. Pertanyaan saya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, mana yang duluan ngawur perilakunya? Yang disuruh jadi sipir atau yang disuruh jadi narapidana? Nah, ternyata betul yang jadi sipir yang ngawur duluan. Kenapa? Karena merasa punya kuasa. Akhirnya dia mulai ngatur-ngatur suka-suka dia. Apalagi yang jadi sipir mikirnya, yang saya beri perlakuan suka-suka saya kan memang orang-orang yang hidupnya tuh rendah. Mereka tuh narapidana. Mereka orang jahat. Mereka itu sampah masyarakat. Mereka nggak akan dilihat oleh masyarakat. Mau saya apa-apain juga suka-suka saya. Mau saya jadikan sansak suka-suka saya. Itu padahal cuma simulasi. 2 minggu riset itu dihentikan. Tidak bisa dilanjutkan. Bayangkan di kenyataan yang sesungguhnya. Selamat Jawa Tengah, gubernur baru. Pak polisi. Gitu ya. Terima kasih tadi Kang Emil ya. Ceritanya gitu ya rekan-rekan sekalian. Jadi
Coba Anda hayati, pengaruh dari kehidupan institusional industrial itu apa? Belum lagi Anda lihat pengaruhnya terhadap kehidupan pernikahan Anda. Perhatikan pengaruhnya bagaimana relasi Anda dengan keluarga besar, dengan saudara, dengan orang tua. Silakan Bapak Ibu yang sudah masuk waktu sholat, dahulukan sholatnya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi, mari kita pahami 4 bentuk kehidupan ini. Dan terutama tentu saja kehidupan natural itu sendiri. Karena itulah kehidupan yang nyata. Dan di dalam kehidupan natural ini, Bapak Ibu, dari macam-macam urusan hidup kita, intinya 5 saja, 5 urusan dalam kehidupan natural kita ya. Yang pertama, urusan kita sebagai hamba Allah, hamba Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan. Itu urusan pertama. Dan urusan ini yang paling penting sebenarnya. Kita ini makhluk spiritual Bapak Ibu. Cuma lagi disuruh tinggalnya di Beran Kidul. Kan gitu ya. Sayangnya Beran Kidul ini ya dunia nyata gitu kan. Kita sedang disuruh tinggal di bumi. Maka kita akan hadir di bumi, lahir di tengah keluarga. Kita akan tumbuh di tengah keluarga, menua di tengah keluarga, dan mudah-mudahan kita mati di tengah perawatan keluarga. Itulah urusan yang kedua. Kehidupan natural itu isinya adalah relasi keluarga. Setelah yang pertama relasi dengan Tuhan, yang kedua relasi dengan keluarga. Baru masuk relasi yang ketiga, relasi dengan orang-orang di sekitar kita, di luar keluarga kita. Relasi dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan teman, dengan rumah-rumah sebelah kita. Itu relasi dengan masyarakat. Yang keempat, relasi dengan alam. Bermain ke sungai, bermain ke sawah, bermain ke pasar, berjalan mengikuti jalan raya atau masuk jalan setapak, masuk hutan, naik gunung, berinteraksi dengan alam, nyari makan dari alam, berbudidaya di tengah alam. Itu relasi dengan alam. Di tengah 4 relasi ini, kita mendapatkan satu relasi internal, relasi dengan diri sendiri. Itulah 5 relasi kehidupan natural. 5 relasi yang sesungguhnya ada nyata di dalam hidup kita. Pertanyaan saya Bapak Ibu, gimana 5 relasi dalam hidup Anda ini? Dan apakah Anda mengajarkan realita ini kepada anak Anda dan menjelaskan, nak, hidup kita itu adanya 5 urusan ini. Gimana kamu sama Allah? Gimana nak sholatmu? Bapak Ibu perhatikan bagaimana pengaruh kita, pengaruh kehidupan institusional, industrial, dan virtual terhadap kehidupan 5 yang ini. Saya tadi baru saja pagi apa siang tadi melihat di Facebook ada orang yang bilang, dia cerita waktu saya kecil itu saya hafal Quran. Lalu saya itu dibawa-bawa sama ustadz saya ke berbagai forum. Ya. Untuk apa? Untuk dipamerkan. Saya ini menjadi alat marketing dari pondok pesantren saya. Bapak Ibu, menghafalkan Quran itu adalah ya firman dari Allah ya, itu adalah kitab dari Tuhan. Tapi kok dipakainya bukan dalam konteks relasi dengan Tuhan. Gitu loh. Kok bisa begitu? Itulah pengaruh kehidupan institusional dan industrial terhadap pendidikan agama. Ditarget sekian juz, sekian juz, sekian juz. Kalau nggak sekian juz nggak boleh lulus, setor dulu. Begitu ya. Yang namanya belajar, kita memotivasi anak kita untuk belajar. Caranya apa? Biar kamu biar kamu ranking. Kemudian biar kamu dapat uang banyak, kan nanti ke sana arahnya. Belajar itu sesuatu yang natural, tapi kenapa dimotivasinya dengan motif-motif institusional industrial? Jadi dalam 5 relasi tadi Bapak Ibu, perhatikan jangan-jangan kita sudah terdampak
oleh cara-cara berpikir dan cara berperilaku kehidupan institusional, industrial, dan virtual. Begitu Bapak Ibu ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Rina Hasibuan. Relasi dengan diri sendiri, maksudnya boleh lebih dijelaskan lagi. Ya, contohnya begini Bapak Ibu. Kita kan punya cara pandang terhadap diri sendiri. Saya ini baik atau saya ini tidak baik. Saya ini pandai atau saya tidak pandai. Saya ini berharga atau saya tidak berharga. Saya ini laki-laki atau enggak yakin. Soal laki-laki perempuan ini yakin enggak gitu loh. Ya, ada konsep diri, ada citra diri, ada bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Saya anak baik. Kenapa? Karena saya bantu orang tua. Itu konsep yang natural. Relasi dengan orang tua. Saya anak baik. Kenapa? Karena saya sholat. Itu relasi natural juga. Saya anak baik. Kenapa? Saya mau bantu tetangga. Saya mau bantu Pak De Bude saya. Saya anak baik. Kenapa? Karena kalau ada kucing saya usap-usap. Kucingnya saya sayangi. Kalau ada pohon saya panjat. Tapi saya tidak sembarang matah-matahin dahan. Kalau ada sungai saya main di sungai. Tapi saya tidak buang sampah ke sungai. Saya anak baik. Itu relasi kita dengan diri sendiri, kita jadi menghargai diri sendiri dengan cara-cara natural. Tapi kalau cara institusional, saya anak pintar, saya anak baik. Kenapa? Oh, aku ranking 1, saya ranking 1. Saya ketua kelas. Saya akun Instagramnya followernya banyak. Atau saya uangnya banyak. Jadi citra dirinya pakai konsep yang mana? Contoh lain, saya capek, saya ingin tidur, saya boleh tidur. Secara natural pasti boleh tidur. Pertanyaan saya, ketika Anda jadi karyawan atau di institusi atau industri, Anda capek ngantuk boleh tidur nggak, Kang Emil, di tengah jam kerja? Buruan Kang, SP1. Langsung surat peringatan. Ya Kang. Dan jangan heran kalau ada orang kecelakaan kerja sesederhana karena ngantuk. Kecelakaan-kecelakaan di Pantura, truk trailer, truk barang, nabrak mobil, lupa telat ngerem dan sebagainya. Salah satu alasannya ya karena kehidupan industrial yang tidak ada hentinya itu. Mobilnya itu masih dikendarai oleh manusia yang bakal ngantuk. Saya boleh tidur nggak ya? Itu kan relasi sama diri sendiri. Adil sama diri sendiri. Ibu-ibu, ayo Anda hamil melahirkan. Anda kan punya relasi dengan diri sendiri. Aku ingin menghayati momenku ini. Menjadi seorang ibu mengasuh anak. Bersediakah Anda, beranikah Anda mengizinkan itu untuk diri Anda sendiri? Itulah yang namanya salah satu bentuk mencintai diri sendiri, self love. Memberikan apa yang menjadi haknya. Tapi kan banyak orang yang bahkan untuk bersikap adil pada diri sendiri pun tidak bisa. Kenapa? Karena diganggu oleh kehidupan institusional industrial. Begitu juga oleh kehidupan virtual. Konsep diri, citra diri, identitas, kepercayaan diri, minat, bakat, emosi, pemikiran, dan sebagainya. Itu kan akhirnya seiring kita menjadi dewasa, kita yang harus ngurus diri sendiri kan. Ngurus kesehatan mental kita, ngurus kemampuan berpikir kita, minat belajar kita, harga diri, kepercayaan diri, motivasi, visi hidup. Sambil kita bernama dengan masa lalu kita, regulasi diri. Ketika kita gagal memaafkan diri sendiri, ketika kita punya semangat, daya juang untuk cita-cita sendiri, gitu loh. Memilih pekerjaan atas dasar panggilan hati. Banyak sekali topik-topik terkait relasi dengan diri sendiri. Yang mana ini bisa juga menjadi kacau karena hidup kita terjebak di kehidupan institusional, industrial, dan virtual. Bapak Ibu, ada 4 bentuk kehidupan ini. Tugas Anda di pekan pertama ini adalah pahami betul
4 bentuk kehidupan ini. Kemudian Anda lihat kehidupan natural Anda kondisinya seberapa baik berdasarkan 5 relasi tadi. Dan kemudian perhatikan bagaimana 3 bentuk kehidupan yang lain itu mempengaruhi kehidupan natural Anda. Tadi ada yang bertanya, Bu Nur Hasanah, berkaitan dengan penggunaan HP misalnya, yaitu bagian dari isu saat ini. Penetrasi penggunaan HP yang semakin merebak di kalangan anak-anak sampai anak balita sekalipun. Mereka akan tumbuh jadi manusia seperti apa kalau dari kecil sudah pegang HP. Bapak Ibu, apa yang kita diskusikan sore hari ini, saya tidak heran jika di luar sana ada yang menganggap, nggak penting. Yang penting itu kurikulum, yang penting itu silabus, yang penting itu SOP, yang penting itu semua dilaksanakan dengan sempurna. Habis itu yang penting itu kasih anak soal latihan, belajar, suruh ujian, kasih intensif, kasih tryout supaya nilainya semakin bagus. Jika itu sudah bisa kita lakukan, itulah pendidikan yang sistematis dan sempurna. Banyak yang masih berpikir begitu. Kita mau memilih yang mana? Mulai dari diri kita dan keluarga kita masing-masing. Nanti Bapak Ibu di sini yang berangkat dari latar belakang pengelola lembaga pendidikan, lihatlah relevansinya, kesesuaiannya dengan ritme kehidupan di lembaga pendidikan Anda dan lihat pengaruhnya kepada anak-anak siswa Anda. Begitu Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang pertama ini. Nanti pekan depan kita akan diskusikan seperti apa kondisinya. Kalau Anda mau berdiskusi, bertanya secara langsung di grup WhatsApp, anytime silahkan. Kalau Anda ingin ada diskusi yang sifatnya personal, japri saya boleh. Namun saya tidak bisa menjanjikan bahwa akan selalu langsung membalas pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu di sini. Ya. Begitu ya Bu ya. Nanti kalau di kelas ini kita jadi kayak beda sendiri ya. Ya kita mesti tenang dan bersabar sajalah. Ya, ini kita tulus ya. Di sini niatnya baik. Kita bukan ingin sibuk mencela orang lain, bukan. Kita ingin mencari jalan selamat untuk keluarga kita. Nanti kita bantu teman-teman kita, komunitas lingkungan di sekitar kita, sekolah kita. Saya yakin pada dasarnya sebenarnya semua bentuk pendidikan berangkat dari titik niat baik yang sama. Namun namanya zaman ini banyak fitnah di kanan kiri. Fitnah yang ada di kanan kiri itu membuat kita bisa jadi tanpa sadar terseret, terpengaruh kepada pemikiran-pemikiran yang ternyata tidak memberikan kebaikan bagi kita. Dari saya itu dulu. Silakan Bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya, mau berbagi. Kita masih punya waktu. Ya memang hanya 4 menit lagi ya. Saya akan akhiri di pukul 17.30. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Mbak Wening barangkali mau sharing kehidupan virtual sebagai sarjana teknik informatika. Aduh, sarjana ini ya Kang, abal-abal. Tapi ternyata menyelamatkan ya Kang ya. Begitu sekarang tahu, justru saya bersyukur bahwa ternyata kuliah IT saya itu salah jurusan. Gitu. Saya tidak akan bisa membayangkan kalau kuliah IT saya itu lancar. Jadi sarjana IT kan keren tuh bisa masuk ke semua lini ya kan. Betul. Oke, jadi PNS dibutuhkan, di sekolah jadi operator juga bisa. Tapi akhirnya nanti terjebak di kehidupan industrial atau institusional sih. Karena ternyata
hikmahnya saya tidak memilih karir di dunia IT itu, sekarang saya jadi tempat curhat teman-teman saya dulu waktu kuliah yang menjalani kehidupan sekarang yang ternyata tuh apalagi perempuan yang curhat kan perempuan ya. Jadi sebagai perempuan bekerja di dunia industri, di dunia institusional banyak galaunya, banyak bingungnya antara kehidupan pribadi dan tuntutan kantor gitu. Jadi ya, disuruh salah jurusan supaya lebih memahami curhatan teman-teman saya gitu. Ya, begitulah ya Mbak ya. Alhamdulillah eh, semua kalau kita mau nerima hikmahnya semua ada hikmahnya. Sayangnya kan meskipun semua ada hikmahnya kadang orang nggak ngambil hikmahnya itu loh. Seperti itu. Ini dari ini Teh Irfa ya di Banjar. Ya. Daripada menjadikan anak sesajen ya untuk dunia industri ya. Menakutkan sekali itu. Gitu. Ya, bagaimana ya Bapak Ibu? Memang faktanya begitulah. Ya, betul Pak Diko ya. Menjadi pendidik organik ini sama seperti dengan menjadi al-ghuraba masa kini. Orang-orang yang asing, yang beda, yang sedikit ya. Itu karena kebanyakan orang ternyata sudah terbawa oleh kecenderungan yang tidak baik begitu ya. Banyak yang tidak sadar terseret itu. Ya kita mari sadarkan diri supaya tidak terseret ya. Ada sebuah doa diucapkan oleh seorang rakyat biasa di masa Khalifah Umar. Yang kalau di bahasa Indonesia kan orang ini berdoa, ya Allah jadikanlah saya termasuk orang-orang atau golongan yang sedikit. Jadikanlah saya termasuk orang-orang dari golongan yang sedikit. Mendengar doa itu Sayyidina Umar keheranan. Dan kemudian bertanya, itu kamu berdoa gitu ngambil dari mana katanya. Kemudian orang itu mengatakan, ya saya ngambil dari Quran. Di Quran itu ada banyak ayat-ayat menjelaskan seperti itu. Tapi memang dalam ayatnya itu ada yang menjelaskan tentang yang sedikitnya, atau ayatnya itu menjelaskan tentang yang kebanyakan. Sesungguhnya kebanyakan orang itu tidak bersyukur. Misalnya gitu ya, rekan-rekan sekalian. Ada itu di ayat Quran itu ya. Sesungguhnya kebanyakan orang itu tidak berpikir. Ya. Sesungguhnya kebanyakan orang itu dalam hidupnya itu di tengah kelalaian gitu kan. Sesungguhnya kebanyakan orang itu merugi. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Bapak Ibu, dengan dasar niat itu juga kita mengadakan komunitas ini agar kita bersama-sama saling beriman, beramal soleh, dan kemudian saling berbagi nasihat di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Pendidikan organik ini berusaha berdiri di jalan kebenaran. Walaupun dengan cara yang tidak lazim untuk kebanyakan orang sekarang. Dan cara yang tidak lazim itu membuat kita memang harus ekstra sabar. Ya, Bapak Ibu bayangkan anak Anda masuk menjadi manusia dewasa tuh nggak punya ijazah untuk bisa jadi mahasiswa. Aduh, gimana ya? Seperti itu. Gimana tuh? Kok kayaknya susah? Ya sabar. Begitu Bapak Ibu. Ya, sebagai penutup dari saya, mari kita sama-sama luruskan niat kita. Adanya program ini enggak kok, kita bukan bermaksud, woi keren istilah baru, pendidikan organik, tren baru. Enggak, kita enggak tertarik bikin tren Bapak Ibu. Wes pikiran saya cuma menyelamatkan keluarga sendiri, istri anak-anak saya. Cuma nek sendirian juga enggak sanggup, butuh teman-teman. Makanya saya ngajak
Pak Supri, Mbak Wening, saya ngajak Mas Yusuf, Mbak Titi, saya ngajak Mas Mufli, Bu Firda, saya ngajak teman-teman yang bisa saya ajak, kumpul kami di sini. Silakan nanti Bapak Ibu, Anda juga ngajak saudara dan teman. Saya ngajak mbak saya, Mbak Farah, tak ajak pindah dari Semarang pindah ke Jogja. Ngajak saudara, ngajak teman, bareng-bareng. Gimana nanti prakteknya? Nah itulah kenapa ini nanti sampai 3 bulan. Biar kita bisa betul-betul praktek. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Nurwening. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Emil sudah langsung duplikat ID-nya ya. Wah, siap-siap Pak. Keren-keren. Jadi semakin banyak komunitasnya, insya Allah semakin mudah dijalani karena ada temannya. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih yang sudah hadir untuk sesi pertama di program pendampingan keluarga pendidik organik. Selama 3 bulan ke depan, insya Allah kita akan sering ketemu ya. Setidaknya setiap hari Ahad seminggu sekali ya, ketemu terus. Monggo langsung bisa sharing, bisa bertanya langsung. Kita hidupkan grup WA-nya untuk saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Baik, kalau gitu saya undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat kembali ke keluarga masing-masing dengan semangat yang lebih baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.